Hai Sobat Rajut, jumpa lagi dengan saya Ana di channel YouTube Erik and Bindi. Dan kali ini kita akan melanjutkan membuat tutorial part kedua untuk Miu Miu Rainbow Bag kita. Nah, di part pertama kita sudah membuat alas ya. Di sini terdapat 12 row atau 6 layer warna. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di setiap row-nya terdapat 28 motif Miu Miu. Nah, setelah itu kita nanti akan membuat bagian atas, naik ke atas. Jadi di sini teman-teman perhatikan, ini adalah bagian right side ya, dimana kita saat membuat motif Miu Miu hadap ke kita itu adalah bagian right side, dan sedangkan ini adalah bagian wrong side ya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat dengan warna abu ini dan tidak saya putus karena saya hendak melanjutkan motif Miu Miu untuk naik. Nah, di sini kita lanjutkan ya, hampir sama seperti membuat bagian alas, akan tetapi nanti kita akan membuat single crochet dari bagian wrong side, memutar, dan nanti di jumlah dari putaran single crochetnya sebanyak 80 single crochet. Nah, bagaimana caranya? Kita awali ya di sini. Sebelumnya saya sudah membuat satu chain dan kita balik ya. Jadi kita mulai row ganjil di bagian wrong side. Kita awali membuat 16 single crochet masih dengan warna yang sama. Jadi saya tidak mengganti warna ya, untuk mempermudah saja. Jadi tidak perlu ganti warna. Kita buat 16 single crochet. Dan ini adalah yang ke-15. Dan 16 tidak saya selesaikan, sama seperti sebelumnya jika kita hendak mengganti warna. Demikian cara mengganti warna seperti biasanya. Jadi benang yang hendak kita rajut nanti di row 2 ini masih tetap kita pakai ya, sehingga tidak kita gunting dan kita letakkan di depan. Kita langsung ganti dengan benang warna lain. Kita buat juga sampai dengan ujung di sini ya. Jadi sampai dengan ujung di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sampai dengan 12 ya. 1 11, dan ini adalah yang ke-12. Dan di sini di ke-12 ini kita membuat increase ya, sehingga satu lubang kita isi 2 single crochet. 1 single crochet, 2 single crochet, sehingga total sudah terdapat 13 untuk warna kedua ini. Oke ya, sampai di sini terdapat increase, yaitu satu lubang diisi 2. Dan sebentar ya, saya lupa tadi. Kita tandai dulu bagian single crochet pertama kita ini di sini ya.
single crochet pertama kita tandai terlebih dahulu. Nah, jika kita hitung untuk warna kedua sampai dengan di increase terdapat 13 single crochet. Dan karena kita hendak membuat 16 single crochet, maka kita perlu membuat lagi tambahan 3 single crochet. Akan tetapi di bagian yang oranye ini atau layer pertama dari atas, saya membuat increase 1, 2. Nah, di sini sudah terdapat 15 single crochet. Nah, untuk layer kedua tidak kita selesaikan dan hanya terdapat 1 single crochet saja. Oke. Nah, kita lanjut mengganti warna berikutnya. Seperti ini ya. Warna berikutnya di layer ketiga. Jadi ini layer pertama terisi 2, layer kedua terisi 1. Di layer ketiga juga kita isi dengan 1 single crochet. Baru selanjutnya di sisa dari layer berikutnya 1, 2, 3 kita isi 2 single crochet, increase semua. Nah, sini ya, di tempat lubang yang sama. Di sini juga kita increase. Kembali kita increase di bagian layer terakhir ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, untuk bagian samping dari 6 layer terdapat 2 layer yang tidak di increase ya. Terdapat 2 layer yang tidak di increase. Nah, di sini kita kembali ulang. Untuk bagian oranye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita sudah membuat 7. Dan untuk selanjutnya di sini untuk ke-8 dan ke-9 kita masuk di lubang yang sama atau dalam arti kita increase. Nah, sampai di sini adalah yang ke-9. Sedangkan kita membutuhkan 16 dan dengan demikian kita membuat 7 single crochet setelahnya. Tiga, 4, 5, 6. Nah, jika di total sampai di sini ini adalah yang ke-15 dan selanjutnya kita isi yang ke-16. Demikian. Ini adalah yang ke-16. Karena kita hendak mengganti warna, kita tahan dulu. Di sini kita ganti warna ke 1, 2, 3, ke-4. Warna ke-4. Nah,
kita kembali membuat 16 single crochet. Nah, ini adalah yang ke-16, tidak saya selesaikan ya. Dan di sini masih terdapat 4, 1, 2, 3, 4 lubang ya. Dan kemudian kita akan ganti benang terakhir. Kita isi 3 terlebih dahulu single crochet, baru setelah itu di lubang terakhir atau keempat ini kita isi increase, sehingga kalau di jumlah terdapat sampai dengan ujung terdapat 5 single crochet. Baru setelah itu di bagian layer warna pertama kita isi increase, kemudian kembali increase, kembali kita increase, jadi 2 kali increase, kemudian 1 single crochet di layer ketiga, 1 single crochet di layer keempat, lalu kembali increase, dan di layer terakhir ini jangan bingung dengan yang bagian atas ya, ini adalah lubang awal kita memutar. Ini adalah layer terakhir di sini ya. Kita increase. Nah, teman-teman boleh cek dan hitung jumlah untuk warna terakhir. Di sini saya coba hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dan ini kan 15. Nah, untuk yang ke-16 di sini masuk di lubang awal pertama. Ini adalah yang ke-16. Kita masuk seperti ini, kita buat single crochet. Dan baru setelah itu kita lepas penandanya, kita slip stitch pada penanda. Nah, dengan demikian 5 warna atau 5 gradasi warna sudah kita single crochetkan, memutar dan tanpa diputus ya, semuanya masih pada rajutan kita. Totalnya ada 80. Nah, teman-teman bisa cek karena di sini ada 5 warna dikali 16 stitch setiap pergantian warnanya. Setelah ini kita akan lanjut row yang kedua untuk posisi naik ya, jadi row genap. Nah, kita chain 1 terlebih dahulu, kemudian kita balik. Di sini adalah right side dan kita akan mulai membuat tusuk miu-miu kita. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat ya. Nah, di sini lubang paling awal
Sebenarnya kalau yang pakem seharusnya itu lubang paling awal di sini. Tapi saya mundur di sini, dan ini sebenarnya adalah lubang slip stitch ya. Ini lubang slip stitch, saya masuk, keluarkan, masuk lagi di paling ujung. Sorry, bentar ya, saya ulang. Ini adalah lubang slip stitch, saya masuk untuk tusuk Miu Miu, dan terus di sini ujung di bawah saya masuk lagi. Nah, ini pertama, dan yang kedua di sini ya, selanjutnya masuk dan masih masuk di lubang yang sama. Kedua. Selanjutnya, nah kita ini udah mengisi 2, ini yang ketiga. Kita cari aja bagian bawah ini. Nah, kalau memang dari awalnya increase, maka kita juga masuk ke lubang yang sama kembali. Baru setelah itu kita masuk ke berikutnya dan masuk lagi ke lubang yang awal kembali. Nah, demikian juga sebelahnya. Ini tadi yang di sini, ini yang terakhir, dan ini masih di lubang yang di bawah atau lubang yang sama, karena ini increase ya tadinya ya, sebelumnya increase. Jadi perhatikan saja itu. Lanjutkan untuk tengah ini, satu lubang isi satu lubang isi satu, sebelahnya increase ya, di sini increase, ini juga kita kembali increase di sini nih ya, increase lagi, increase. Nah, selanjutnya di sini masuk ke lubang bawah. Ini juga masih increase. Sampai di sini boleh kita cek bersama ya, berapa jumlah stitch Miu Miu yang sudah saya buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan yang ke-14. Sebentar, saya lupa memberi penanda di awal. Teman-teman jangan lupa ya, beri penanda di awal di sini. Nah, selanjutnya karena ini sudah 14, maka tinggal kurang 2 lagi ya. 1, 2. Jadi ini tidak kita isi untuk coklat. Setiap pergantian warna juga nantinya 16 stitch. 2. Total sudah 16, dan karena ini sudah 16 maka tidak saya selesaikan karena mau ganti warna. Kita keluarkan benangnya.
Nah, ini sisa benang coklat kita bawa, kita masukkan sini. Masuk di, jadi kalau sebenarnya ini kelihatannya masih coklat ya. Karena apa? Karena sebelumnya kita mundur masuk di bagian slip stitch. Jadi nggak heran kalau di sini belum hijau tapi sudah atasnya hijau. Jadi ini hijau, ini kita bawahnya sudah masuk di, masih masuk di warna yang coklat. Kita hitung sampai 16 single crochet untuk warna yang hijau ini, atau teman-teman warna apapun ya yang teman-teman pakai. 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ini saya cukupkan 3 stitch karena saya stop dulu mau menggunting benang. Lanjutkan. Nah, di sini untuk warna yang hijau saya sudah membuat sampai 16 stitch ya. Boleh dihitung ya, setiap kali pergantian warna saya sarankan teman-teman untuk selalu menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16. Di stitch ke-16 seperti biasa kita sudah bisa langsung mengganti warna benangnya, dan sisa benang karena ini adalah row genap atau motif miu miu, maka sisa benang bisa kita gunting, akan tetapi kita ikut sertakan dulu sebelum digunting. Di sini masih hijau ya, tapi sudah ganti benang. Ini juga masih hijau tapi sudah ganti benang. Teman-teman lanjutkan. Setiap pergantian warna ada 16 stitch. Nah, karena ini adalah bagian dari bawah rantai ya, kalau teman-teman ingat ini adalah rantai awal, ujung dari rantai awal, maka tidak bisa membuat motif miu miu. Ini adalah kaki ketemu kaki. Nanti motif miu miu ada di bagian atas ini ya, teman-teman bisa mulai lagi membuat motif miu miu, yaitu yang saya maksud SC bawahnya ada di bagian bawah ini, bukan lagi di dalam lubang kaki single crochet, tapi lebih turun lagi di bawah ini. Nah, teman-teman ikuti jumlah dari single crochet awal yang teman-teman buat. Apabila di sini terdapat increase, maka miu miunya juga di increase. Ini juga increase, ini juga increase, increase, single, single, increase, increase. Demikian ya teman-teman, lanjutkan.
dan cek untuk setiap pergantian warna terdapat 16 single crochet. Dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menutup rajutan kita. Karena di row alas, berbeda dengan alas, kita membuat secara bolak-balik. Akan tetapi untuk bagian atas merupakan dengan cara teknik memutar, ya, tidak dengan cara flat atau datar seperti di bagian alas. Nah, teman-teman lanjutkan sampai dengan kita berjumpa di ujung row ini. Untuk warna terakhir di sini saya sudah membuat sampai 15 stitch. Dan ini adalah stitch yang ke-16. Cara mengakhirinya, kita buat motif miu-miu seperti biasa ya. Di sini, akan tetapi tidak kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian lepas penandanya. Di lubang penanda, jadi di stitch pertama ini, langsung kita masukkan jarum dan kita keluarkan semuanya melalui lubang di bagian yang kita tusuk tadi ya. Saya ulang. Demikian. Kita keluarkan dan kita keluarkan semua termasuk stitch miu-miu yang terakhir. Demikian ya. Nah, boleh kita gunting benangnya dan kita rapikan sisa benangnya. Caranya begini, kita tarik ya, kita langsung ikat ke belakang. Gunting lebih pendek, baru kita mematikan atau kita bakar untuk supaya rapi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, beri penanda di bagian stitch terakhir untuk tusukan miu-miu ini di sini ya, dan juga di bagian awal. Nah, ini supaya untuk membantu pada saat kita membuat single crochet di bagian belakang, karena kadang lubangnya kurang terlalu jelas mana yang harus kita isi. Nanti lubang yang kita isi adalah lubang yang berpenanda. Jadi lubang di tengah ini tidak perlu kita isi. Kemudian kita akan melanjutkan tusuk miu-miu, tusuk single crochet untuk row ketiga. Teman-teman boleh memilih lubang mana saja dan warna apa saja untuk row ketiganya. Nah, saya memulainya sebaliknya ya. Saya akan mulai di sini. Kita mulai chain 1 single crochet. Kemudian jangan lupa beri penanda. Mulai di row ketiga dan seterusnya ini, untuk single crochetnya sudah tidak ada lagi penambahan, dan sama hitungannya seperti sebelumnya. Kita memiliki 5 warna dan di setiap warna kita membuat 16 single crochet. Dan seterusnya. Demikian juga untuk pergantian warna, teman-teman juga sama nantinya. Di ke-16 nya jangan diselesaikan dulu. Seperti itu saja prinsipnya. Dan nanti mungkin saya akan tunjukkan di bagian berpenanda di sini, karena ini merupakan slip stitch di row kedua ya. Nanti saya tunjukkan kembali. Teman-teman lanjutkan sampai 16 dan seterusnya. Oke, kemudian di sini kita sudah sampai pada bagian sambungan dari row sebelumnya ya. Kita tandain dengan 2 penanda ini. Nah, caranya kita tinggal masukkan, jadi
Di titik di bagian penanda ini kita langsung isi dengan single crochet. Demikian juga dengan sebelahnya. Jadi bagian tengah ini seperti seakan-akan kita skip ya, padahal memang itu bagian dari slip stitch. Demikian seterusnya teman-teman buat sampai dengan row yang genap. Di sini saya sudah sampai pada akhir row ganjil, atau di sini saya membuat row ketiga ya. Dan seperti biasa kita slip stitch. Kemudian chain 1, kita lanjut membuat dari sisi right side. Nah, di bagian slip stitch ini kita isi 1 single crochet dan turun di lubang miu-miu yang bawah. Teman-teman lanjutkan. Ini adalah sama persis seperti kita membuat row kedua sebelumnya, sama persis. Dan nanti juga jangan lupa pada saat bertemu di sambungan beri 2 penanda ya. Nah, di sini kita juga perlu memberi penanda pada bagian awal, dan juga nanti setelah disambung jangan lupa cara slip stitchnya seperti row 2. Jika teman-teman lupa, teman-teman bisa playback untuk video ini. Dan kemudian dari sini teman-teman buat sebanyak 15 layer warna. Jadi kalau dihitung dari row-nya kita membuat 30 stitch ya, 30 row. Seperti ini hasilnya. Nah, di sini ya. Ini adalah bagian alas, dan ini saya sudah membuat sebanyak 15 pergantian row. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dan 15. Nah, kalau teman-teman mau tahu tinggi dari total rajutan yang sudah kita buat seperti ini ya. Kita bikin flat atau datar, jadi kita ukur dari alas sampai dengan bagian atas dari alas ya, ini dari alas ini sampai dengan bagian atas. Nah, di sini tingginya sekitar 22 cm. Tapi kalau kita ukur bagian samping atau mulut lebar tas, kita mendapatkan ukuran sekitar 31 cm. Nah, kemudian dari sini kita akan mulai membuat atau memasang handle dan juga inner. Ini bagi teman-teman yang ingin pakai inner bisa pesan ke nomor yang tercantum di layar ya, dengan cara menginformasikan lebar hasil lebar tas teman-teman ya. Di sini antara 30 sampai 22 cm. Teman-teman informasikan lebar tas 30, tinggi tas 22 cm, dan jangan lupa informasikan juga lebar alas. Jadi teman-teman infokan lebar alas di sini sekitar 8 cm atau boleh bilang 9 cm juga oke ya. Nah, dari sini teman-teman bisa memesan, kemudian saya akan mengirimkan ke alamat teman-teman sesuai pesanan, ukuran, dan juga bisa merequest warna yang teman-teman inginkan. Jadi di sini saya membuatnya dengan menggunakan kain sweat ya.
Ini ada resleting dalam dan ini ada kantong dengan karet. Nah, seperti ini inner siap pasangnya nantinya ya. Jadi teman-teman tinggal pasang sendiri di rumah. Oke, kita akan lanjut memasang handle serta juga inner. Nah, kita lanjutkan untuk memasang handle, tutup, dan juga furing. Selain alat bahan yang sudah saya jelaskan di tutorial pertama, kita juga memerlukan tambahan benang jahit coklat, sesuaikan warnanya dengan kulitnya, dan juga benang jahit yang kita sesuaikan dengan warna dari innernya, serta kita juga membutuhkan jarum jahit. Nah, kita lanjut ya. Di sini kita memerlukan bantuan penanda, sekali lagi 2 buah penanda. Kita buat tas kita datar seperti ini. Pastikan sudut kanan kirinya sudah pas berada di center atau di tengah-tengah. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan ujung atas, kanan, dan kiri. Beri penanda di ujung kanan atas dan ujung kanan kiri, ujung kanan. Nah, demikian. Nah, baru setelah itu kita bisa, bagi teman-teman ini yang tidak memiliki meteran ya, caranya cukup sih sederhana. Ketemukan 2 penanda ini, baru setelah itu kita bisa memastikan bahwa ini adalah bagian tengahnya. Disinilah kita nanti akan memasang tutup. Nah, tutup kita pasang di bagian ini, kita tentukan untuk bagian belakang ya. Bagian belakang. Tutup kita pasang. Jadi di sini ada yang bermagnet. Kita balik seperti ini ya, baru kita letakkan di tengah-tengah dari penanda tadi. Kita pasang di bagian dari row kedua dari atas ya. Setelah kita tentukan tengah-tengahnya, kemudian di lubang dari tutup ini sudah ada lubang-lubangnya, tinggal kita jahit saja seperti ini. Jahit dengan menggunakan benang double. Saya double 4 layer ya. Jadi saya menggunakan benang 4 ply benang. Demikian. Jahitnya juga jangan cuma sekali, tapi nanti kita jahit secara bolak-balik. Dan beginilah hasil setelah saya jahit. Saya jahit secara bolak-balik ya, jadi tidak cuma sekali, untuk memastikan bahwa jahitan kita itu kencang. Nah, sekali lagi untuk memastikan jahitan kita kencang, jika kita buka tutup kancingnya tutupnya ini sudah tidak tampak lagi benang jahitnya ya. Jadi sudah rapat. Nah, untuk bagian depan kita akan memasang magnet yang sebaliknya ini. Ini kadang masih belum ditutup ya. Ini kita bisa tutup dengan menggunakan tang ataupun apa saja. Kalau pakai tangan ini agak keras, jadi saya pakai gunting ya, karena nggak ada tang. Yang penting terlipat masuk seperti ini. Nah, setelah itu kita tentukan lagi bagian tengah dari sisi depan dengan bantuan penanda ini. Jadi ini adalah sisi depannya. Nah, dari sini kita akan turun sekitar di row 6 dan row 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di 6 dan 7 ini kita letakkan si magnetnya. Nah, untuk menjahit magnet ini memang tidak ada lubang-lubangnya ya, jadi hanya kira-kira saja nanti. Di sini
benang sudah saya siapkan, dan kurang lebih kita akan menjahit memutar di luar atau di bagian kulit sintetiknya. Nah, kita sembunyikan dulu ujung benangnya di rajutan, demikian ya. Baru kita jahit seperti ini. Ini sebenarnya nggak keras ya, jadi gampang sekali untuk menjahitnya. Ini juga hanya kira-kira saja ya. Yang penting jarak jahitan dan jarak tusukannya itu rapi. Benang yang kita gunakan juga 4 ply benang. Demikianlah hasilnya setelah saya menjahit memutar, dan ini saya cukup jahit sekali saja ya. Yang penting benang jahitnya kita buat menjadi 4 ply. Setelah semua terpasang, di sini ada tutup dan magnetnya terpasang. Kita coba ya, kita coba tas kita bentuknya seperti apa. Nah, ini alasnya kita rapikan dulu seperti ini, kemudian kita lipat bagian depan, kemudian tutup. Nah, demikianlah nantinya bentuk dari tas Miu Miu kita ya, seperti ini. Kalau sudah merasa oke, baru kita jahit bagian inner. Kalau teman-teman merasa posisi tutupnya kurang pas atau bagaimana, masih bisa dibongkar dan dipasang kembali terlebih dahulu sebelum kita memasang innernya. Nah, demikian. Oke. Setelah itu, di sini dengan bantuan ini ya, jarum pentul, kita pasang dulu bagian innernya ini. Biasanya untuk bagian tutup resleting kita letakkan di sisi belakang. Nah, terdapat jahitan tengah, ketemukan dengan penanda. Demikian juga untuk bagian samping. Rapikan juga sisi-sisi lainnya, paskan, beri bantuan jarum pentul ini. Demikian. Nah, kemudian teman-teman bisa jahit menggunakan jarum jahit warna jarum dan benang jahit warna yang sesuai dengan innernya ya.
Di sini langsung saya jahit. Mungkin teman-teman membutuhkan sedikit penjelasan cara menjahitnya. Jadi di sini sudah, ini sistemnya tusuk tikam jejak, ya. Nah, di sini ini adalah benangnya dan kita mundur untuk kemudian maju lagi. Nah, ini namanya tusuk tikam jejak ya. Kita mundur, kemudian maju lagi. Demikian. Teman-teman lanjutkan menjahit inner ini. Dan nantinya tas rajut kita sudah selesai kita buat. Demikianlah hasil untuk bagian inner yang sudah saya pasang ya. Nah, untuk handle, cara kita memasang, ini kita cubit begini ya. Kita cubit bagian tengah. Dan kita masukkan saja, selipkan saja handlenya di rajutan. Nah, seperti ini. Demikian juga dengan sisi samping. Kita cubit. Pastikan bagian tengahnya ya, dari kita bisa lihat dari lipatannya. Nah, dan demikian. Oke, kemudian tas Miu Miu kita sudah selesai kita buat. Sangat cantik ya teman-teman. Demikianlah tas Miu Miu kita sudah berhasil kita buat. Ya, hasilnya sangat cantik. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, serta ikut membuatnya. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe di channel YouTube saya. Kita akan jumpa lagi di tutorial-tutorial rajut selanjutnya. Salam.